Selamat datang hutan, selamat datang di rumah kalian. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan video mirip selebriti-selebriti tanah air yang sedang melakukan hubungan seks. Gila ya, heboh. Itu di Twitter trendingnya sampai seharian loh. Gila. Karena bertubi-tubi kan. Pertama video mirip. Ini miripnya mesti tebel nih. Mirip Giselle. Kedua video mirip Jedar, Jessica Iskandar. Lalu sempat juga dihebohkan dengan video mirip Anya Geraldine. Waduh. Tapi ya begitulah ya. Nah, menjadi pertanyaan adalah sebenarnya memvideokan ketika berhubungan seks itu benar atau enggak? Ini yang akan gue bahas hari ini. So, selamat datang di House Vital, tempat podcast yang akan membahas tentang yang vital-vital, dimulai dari objek vital, subjek vital, sampai dengan alat vital. Yang paling sering kita ngomongin alat vital memang. Karena paling banyak ditanya dan paling banyak di request. Jadi mau gak mau ya awak gimana. Dan masih bersama awak, dokter favorit mama awak, Dokter Frenos. Kalian bisa ngobrol sama awak di akun Instagram awak @doktermutan. Bisa follow di sana. Lalu kemudian kalau ada masalah tentang berhubungan dengan yang vital-vital, kalian bisa DM aja. Selama masih ada di direct message, Anda tidak bayar. Karena kalau sudah bertemu dengan saya, mahal. Tidak terima BPJS? Iya, nggak bercanda ya. Selagi membantu orang, tetap bayar. Oke, mohon maaf sebenarnya. Sebelumnya mohon maaf nih. Sebenarnya awak tuh pengen kali rasanya tiap hari upload. Jadi supaya kalian bisa dengar awak tiap hari, bisa dapat informasi-informasi yang bermutu. Walaupun tidak ada faedahnya, yang penting ada mutunya. Bermutu sama berfaedah kan beda ya. Cuman karena kalian tahu lah ya, dokter ini kan apa ya, di COVID ini kan kita lagi darurat kesehatan. Jadi ya kapan sempat awak bikin, kalau nggak sempat ya mohon maaf lah. Kira-kira kayak gitu. Oke, nah hari ini langsung aja kita bahas tentang video. Bagaimana sebenarnya menurut psikologi, kalau kita berhubungan nih, lalu kemudian kita memvideokan apa yang ada di dalam ketika kita berhubungan seks itu gitu. Kira-kira itu benar atau enggak? Nah, menurut tanggapan psikologi gimana? Sebenarnya kalau ini tuh gak pernah dibahas sih secara literatur, bahwa maksudnya gue belum mendapatkan ini dari textbook, tapi gue pernah ngebahas ini sama siapa ya, sama teman-teman dari psikolog dan teman-teman dari kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu beda sama psikolog ya teman-teman ya. Jadi biar kalian tahu, kalau psikolog itu ya psikologi, kalau kesehatan jiwa itu berangkatnya dari dokter, cuman spesialis kesehatan jiwa gitu, agak beda. Nah teman-teman itu sering nanya gitu, sebenarnya kalau kita berhubungan seks, lalu kita merekam ketika kita berhubungan seks itu sebenarnya benar atau boleh atau nggak boleh atau nggak boleh. Nah jawabannya awak mengejutkan juga. Kenapa awak nanya kayak gini? Karena banyak. Awak yakin yang dengar ini pasti juga kayak gitu kalian. Alah, coba buka handphone kalian. Bahkan ada istilah, udah nggak zaman sekarang nonton bokep, zamannya adalah bikin bokep, ya kan? Alah, udahlah, ngaku aja kalian. Aduh. Nah sebenarnya apa yang salah dari menonton bokep ini gitu? Awak pernah ikut
pertemuan atau seminar androlog dan hormonologi ya hormon lah ya. Susah ngomong ya. Awak baru bangun tidur ya kan, bikin kayak gini pagi-pagi nih. Nah, sebenarnya merekam ketika kita melakukan aktivitas berhubungan seks itu benar atau enggak? Sebenarnya menurut mereka itu enggak salah. Tidak salah sama sekali. Kenapa? Karena merekam aktivitas seks itu merupakan salah satu bentuk ekspresi seksual. Jadi dia itu sebenarnya memang pengen mengekspresikannya aja. Jadi berhubungan seks itu kan harus diekspresikan. Nah, dengan syarat bahwa ini itu untuk konsumsi pribadi. Jadi sebenarnya tidak salah. Kenapa? Karena ini hanya untuk dilakukan untuk koleksi pribadi aja. Dengan catatan adalah kedua belah pihak memang setuju untuk dilakukan itu. Nah, ini jadi kalau diam-diam udah salah dong. Kalau diam-diam kan berarti kita melanggar melanggar kode etik perseksan ya. Jadi memang tidak boleh dilakukan secara diam-diam, tapi memang mesti ada persetujuan antara kedua pihak. Coba sebelum berhubungan kalian bikin kontrak dulu. Ya kan, di atas materai. Bisa jadi. Jadi oke, kita melakukan berhubungan seks sambil direkam, tapi jangan sampai kesebar ya. Kalau kesebar aku tuntut 1M. Misalkan bisa jadi. Ya kan? Repot ya kan. Nah, dengan kontrak jadi gak pengen lagi nanti. Nah, terus ada juga yang berpendapat kayak gini. Aku gak nyebutkan sumbernya karena aku lupa namanya siapa. Tapi aku pernah bahas ini. Aku lupa karena ini diskusi. Jadi banyak dokter, banyak psikolog yang berdiskusi. Awak kan kerjanya nyatet aja kan. Tapi ini pernah awak catat dan pernah juga awak tulis di salah satu artikel yang sekarang website-nya udah gak ada. Nah, yang kedua gunanya adalah untuk merupakan bagian dari fetish atau bagian dari fantasi. Jadi ketika dia menonton film porno, apalagi film-film yang POV, ya kan, point of view. Nggak usah senyum-senyum kalian denger ini. Yang POV, ya kan, wah kayaknya aku pengen bikin kayak gini, gitu. Jadi bagian dari fantasi, lalu kemudian difetishkan lah sama dia, dilakukan sama dia dengan catatan kedua belah pihak mau, ya lakukan aja gitu. Nggak ada masalah kan maksudnya. Jadi seru gitu. Gitulah. Nah, jadi karena ini bagian dari fantasi, itu bagian dari fetish, maka ini normal atau enggak, Dok? Ini normal. Kenapa? Karena bagian dari fantasi. Semua orang kan punya fantasi. Kalau kalian dengar apa itu fantasi dan fetish di video-video awak sebelumnya, kalian akan tahu itu kalau sebenarnya kenapa fantasi orang itu aneh-aneh. Udah aku jelaskan di sana. Dengar lagi lah. Terus kenapa fetish orang aneh-aneh? Apa bedanya fantasi sama fetish? Itu udah awak jelaskan di situ yang videonya cuma 50 orang yang nonton. Tapi enggak apa-apa. Yang ketiga, nah untuk learning experience, nah ini bagus. Ada loh, bukan nggak ada pasangan yang memang sengaja untuk memvideokan ketika mereka berhubungan seks, tujuannya untuk mereka belajar. Jadi ibarat dia ini pelatih sepak bola ya kan. Jadi sebelum pas dia latihan bertanding, ditonton dulu video ya. Oh, kau nggak boleh kayak gini. Kau kalau udah orang udah buka penyerangan, kau pertahanan kau juga jangan buka, nanti masuk dia ke dalam kan gitu. Ada yang kayak gitu, ada ya kan. Kalau berhubungan seks mungkin kau ini kalau pas di atas kurang tegak badanmu. Kayak gitu. Goyanganmu itu mengarah jarum jam, coba berlawanan dengan jarum jam. Jadi dia memang berlatih apa ya, buat kita belajar. Dan ini ada beberapa orang yang melakukan itu, ada. Awak pernah dengar sendiri dari pasangan pasutri karena mereka selalu merekam video mereka sendiri. Gokil.
Waduh. Nah, mungkin kita ngerasa aneh, ada yang nggak suka, ya kan? Wajar juga, karena nggak semua orang setuju dengan hal ini. Ada yang suka, ada yang nggak suka sebenarnya. Ada yang merasa nggak nyaman kalau seandainya memang direkam, atau ya takut, ada merasa ketakutan dan lain sebagainya. Dan ada juga orang yang merasa, apaan sih, kok gila kalian ngerekam pas berhubungan seks, gila kalian. Ada yang mikir kayak gitu. Sebenarnya ini bukan hal baru, Kedan. Jadi ini bukan hal baru. Ini itu udah ada dari berabad-abad lalu. Ini awak bilangnya berabad ya. Udah ada dari ratusan tahun yang lalu. Udah ada orang yang memang mengcapture cara mereka berhubungan seks. Baik itu dalam bentuk relief, baik itu dalam bentuk lukisan, baik itu dalam bentuk buku. Kama Sutra kan dibikin juga dari hasil pergambaran seseorang kan, pergambaran ketika mereka berhubungan seks. Nah, dari dokumentasi. Jadi ketika orang mendokumentasikan mereka untuk berhubungan seks itu bukan dari zaman sekarang, tapi udah dari zaman dulu. Medianya aja yang beda. Dari zaman dulu kan nggak mungkin mereka memvideokan pakai smartphone kan, nggak mungkin kan, nggak ada smartphone, ya kan, nggak ada. Atau nggak ada. Jadi cobalah kalau di zaman sekarang nih biar aman, cobalah kalian tuh kalau mau berhubungan seks itu biar aman tuh jangan pakai smartphone lah. Coba ditulis aja pakai relief lah, ya. Jadi gaya-gayanya itu, nah diketok aja di relief itu di rumah. Coba, kayaknya bagus itu, ya kan? Bagus nggak ide Pak? Bagus. Nah, yang salah apa yang salah? Yang salah adalah menyebarkan. Nah, ini yang salah. Jadi sebenarnya kita nggak awak baca Twitter Ernest itu dan itu setuju juga sih sebenarnya. Nggak peduli siapapun yang ada di dalam itu, yang salah tetap yang menyebarkan. Salah lah dia gitu. Sedangkan artis-artis film porno aja kan kalau dia tersebar, maksudnya memang dia sengaja menyebarkan, tapi kan dia dapat duit banyak. Ini kan nggak dapat duit, nggak boleh lah kayak gitu. Jadi memang nggak boleh menyebarkan itu nggak boleh, apalagi meletakkan ke dalam situs-situs, ya, menyebarkannya ke dalam grup-grup WA, ya, itu nggak boleh, ya, karena itu ya japri aja lah. Nggak bercanda, nggak boleh ya, tetap tidak boleh. Jadi intinya dalam bentuk apapun itu menyebarkan tidak boleh. Kenapa? Nah, balik lagi ke dalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu sebenarnya bukan hanya ada di dalam ranjang, tapi juga ada di luar ranjang. Salah satunya adalah dengan cara menceritakan. Itu juga bahaya sebenarnya. Dia enak, dia nggak enak, dia. Ya, itu juga salah satu kekerasan seksual, karena ada pihak yang merasa dirugikan. Itu kasihan teman-teman, kasihan. Apalagi menyebarkan video berhubungan seksnya. Ini sebenarnya ya bahaya lah gitu. Jadi jangan sampai tersebar. Nah, ada kalaupun memang itu salah satu dari fantasi kalian dan memang itu harus diwujudkan dengan persetujuan bahwa kedua belah pihak itu setuju, maka kalau bisa lagi nih, itu jangan pakai smartphone. Coba pakai kamera analog aja. Atau ini cam digital kan juga bisa bokeh lagi. Ini kan kalau pakai lensa atau pakai DSLR lah gitu, yang mungkin lebih sedikit lebih aman lah ya dibandingin dengan smartphone, ya. Karena smartphone ini berbahaya, rentan. Nanti pas mau ngirim foto file ke grup, ya kan, ke grup keluarga pula, ya kan, tiba-tiba tadi mau kirim video ucapan selamat ulang tahun, ya kan, salah tekan pula. Waduh, yang bisa habis itu, ya kan, koleksi awak. Dan sebenarnya dengan smartphone itu rentan tersebar. Awak nggak ngerti soal IT kayak gini, awak nggak ngerti. Tapi banyak ya, kemarin pas kasus mirip Gisel kemarin di Twitter itu
banyak juga yang membahas tentang itu. Kalau katanya memang kalau kalian merekamnya dengan smartphone itu pasti tersebar, pasti loh katanya. Baik itu baik itu memang secara dihack, baik itu secara hilang, handphone kalian hilang atau enggak, itu memang ada aja orang yang bisa ngambil ke sana. Atau handphone kalian rusak lah, atau handphone kalian kepinjam sama orang atau apalah, pasti kesebar kata dia. Pasti kesebar dengan berbagai macam cara, pasti kesebar. Makanya kalau bisa jangan pakai handphone lah. Coba pakai ini aja, pakai video yang nanti hasilnya jadi VHS coba. Kan kotak-kotak gitu. Ya kan? Nanti saya masuk dia, ya kan? Jadi orang susah buat nonton lagi karena kan VHS enggak ada. Ya kan? Jadi bisa menjadi koleksi pribadi betulan gitu. Kayak awak zaman dulu. Awak zaman dulu koleksinya itu VHS. Wah, tua Pak. Tua juga Pak ya, koleksinya VHS. Ya, tapi memang kayak gitu maksudnya. Itu yang paling penting karena kan tuh purpose-nya adalah untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan orang lain. Tapi ketika menyebar ya itu menjadi sebuah tindak kriminal kan. Tidak boleh. Menyebarkan itu yang bahaya. Memang orang kita ini memang apa ya? Mungkin kita ini merasa pengen jadi pahlawan kali ya. Dengan cara menyebarkan sesuatu yang mereka anggap bermanfaat padahal merugikan orang lain, itu dengan pahlawan. Nggak paham juga awak. Tapi yang jelas kan memang gara-gara kasus itu mirip padahal cuman miripnya. Padahal cuman mirip semuanya, mirip Gordon-nya mirip. Mirip ya, tapi kan intinya mirip ya, bukan berarti orang itu gitu yang melakukan. Gara kasus mirip itu undang-undang cipta kerja ditekan nggak tahu orang. Nggak tahu kalian yang berdemo wah banyak itu demo tiba-tiba set ditandatangan nggak tahu, ngeri kali. Tapi apapun itu maksudnya adalah itu adalah poin yang pengen awak jelaskan sama teman-teman yang ada di sini. Berhati-hatilah. Ini menjadi kekhawatiran karena dunia digital ini udah semakin parah. Bahkan kalau kita beracunya ke Amerika, itu di Amerika itu udah banyak yang sampai pakai Snapchat, pakai TikTok, pakai apapun itu, dan yang memvideokan bukan laki-laki lagi tapi udah wanitanya. Goks. Udah wanita. Bahkan ada yang live. Ada yang live nih, laki-laki kalau ngomong pasti dia sambil live, mungkin bukan di aplikasi Instagram tapi di aplikasi lain. Wadaw. Dia melakukannya sambil live. Memang khusus dia live untuk melakukan itu. Goks. Dan dia dapat bayaran gede dari sana. So ini yang sebenarnya yang pengen awak bahas. Tapi itu kan memang mereka mencari pekerjaan di situ ya. Kalau ini kan kadang-kadang kita awak wanti-wanti, awak khawatir karena terlalu banyak pasangan-pasangan muda dengan fantasi-fantasi yang aneh, apalagi media tempat kita belajar tentang seks yang paling mudah didapat yaitu video porno. Itu sudah semakin merajalela dan semakin aneh-aneh. Awak khawatir akan munculnya fantasi-fantasi yang jauh lebih aneh lagi. Kemudian itu menjadi permasalahan. Salah satunya adalah fantasi tentang bagaimana caranya ketika merekam berhubungan seks. Kawan awak cowok itu yang semua handphone di handphonenya itu koleksinya. Biar kalian tahu. Jadi dia memang setiap berhubungan. Kebetulan dia buaya ya. Dia buaya. Jadi dia berhubungan dengan banyak orang. Dan setiap dia berhubungan di situ wanitanya. Wow. Goks. Itu berbahaya ya teman-teman ya. Nah, dan awak yakin bukan teman awak aja yang punya kayak gitu, tapi mungkin pendengar-pendengar awak ini yang senyum-senyum sendiri memang ada buru-buru dihapus kalau ada di handphone ya.
atau dipindahkan ke dalam CD aja. Ya kan, jadi pas nanti mau ngasih makan anak nonton DVD saat waduh yang kerekam tiba-tiba ajang yang keputar ya kan ajang salah. Ya demikianlah podcast Hospital kali ini. Sampai ketemu lagi besok dengan materi-materi selanjutnya. Jangan lupa kalian follow Instagram Awa @doktermutan. Dan jangan, kalau kalian dengar ini dari YouTube ya jangan lupa lah untuk subscribe kalau kalian berkenan. Kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Kalau kalian dengar ini dari Spotify ya kalian follow lah. Kalau Google Podcast juga kalian follow lah. Oke, demikian podcast awak hari ini. Sampai ketemu lagi besok pagi. This is Dr. Fredo speaking. May the 8 be with you. Selamat datang Mutan, selamat datang di rumah kalian.